Pemirsa, kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan bersama Felmi Laubela dan juru kamera Jeff Anderson. Felmi, bagaimana kinerja perdagangan beberapa menit jelang penutupan, Felmi? Ya, indeks harga saham gabungan atau kinerja saham pada saat ini jelang penutupan sore ini pukul 15 ini terpantau masih melemah dan dipastikan akan ditutup melemah atau terkoreksi pada perdagangan hari ini 9 September 2020. Di mana diketahui bahwa sejak awal perdagangan pagi tadi sampai untuk pembukaan sesi terakhir tadi indeks harga saham gabungan justru semakin anjlok dengan pelemahan lebih dari 1% setelah diawali pada awal perdagangan dengan pelemahan juga 0,57%. Untuk sentimen yang mempengaruhi IHSG, di mana IHSG bergerak merosot atau terkoreksi pada hari ini, memang dari sisi domestik maupun internasional, di mana salah satu yang paling menekan IHSG adalah terkait dengan turunnya harga minyak, di mana harga minyak mentah yaitu West Texas Intermediate ini anjlok sampai dengan 7,6%. Kemudian juga dikarenakan ada hubungan yang kurang baik atau kembali memanasnya antara hubungan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Untuk melihat bagaimana pergerakan atau laju IHSG jelang penutupan, kita pantau bersama langsung di monitor Bursa Efek Indonesia saat ini. Indeks harga saham gabungan sesaat lagi akan ditutup dan saat ini kita bisa lihat waktu telah menunjukkan pukul 15 di mana indeks harga saham gabungan pada penutupan sore hari ini pada penutupan ini masih terpantau melemah hingga 1,74% atau 91,04 poin ke posisi 5.153. Dan untuk volume transaksi perdagangan juga telah mencapai 10,9 miliar lembar saham dengan nilai transaksi perdagangan juga mencapai 7,156 triliun rupiah. Untuk frekuensi transaksi perdagangan tercatatkan telah dihimpun sebanyak 727.064 kali transaksi. Melanjutkan kembali terkait dengan sentimen yang paling mempengaruhi selain dari tadi kemudian harga minyak mentah yang turun sangat anjlok hingga 7% lebih, kemudian semakin memanasnya hubungan dari Amerika Serikat dan juga Tiongkok memang dari sisi dalam negeri sendiri. Adapun sentimen yang mempengaruhi terkait dengan angka atau jumlah kasus positif COVID-19 di dalam negeri atau di Indonesia sendiri yang sama sekali belum menunjukkan penurunan atau pelambatan, ini juga menjadi salah satu sentimen anjloknya indeks harga saham gabungan pada hari ini, termasuk dengan juga perkembangan dari penelitian terkait dengan vaksin virus corona. Dengan pelemahan dari indeks harga saham gabungan atau bursa dalam negeri ini juga menyusul indeks atau barometer bursa secara global atau barometer bursa secara dunia yang dimana JIA juga turun pada penutupan perdagangan Selasa waktu Amerika Serikat atau Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Eliza. Ya, Felmi, saham dan sektor apa yang paling berpengaruh atau mempengaruhi pelemahan IHSG hari ini? Ya, terkait dengan sektor dan saham yang mempengaruhi anjloknya IHSG pada hari ini, memang jika melihat bahwa seluruh dari 10 indeks sektoral, hanya satu sektor saja yang kemudian berada pada zona positif atau mengalami kenaikan tipis, yakni sektor properti yang mengalami kenaikan tipis 0,95%, sedangkan untuk pelemahan sendiri dipimpin oleh saham-saham di 3 sektor seperti sektor aneka industri yang melemah sampai dengan 3,45%, kemudian juga sektor pertanian yang justru pelemahannya juga sampai 3,11%, dan ada saham-saham dari sektor keuangan atau finance yang juga mengalami pelemahan sebesar 2,38%. Untuk net sell atau pelaku pasar, tepatnya untuk investor asing sendiri melakukan penjualan bersih sampai dengan menuju pukul 15 tadi. Ada kemudian saham-saham seperti dari Bank BRI yang juga dijual asing sejumlah 130 miliar rupiah, kemudian ada saham Bank Mandiri atau BMRI yang dijual net sell-nya 71,6 miliar rupiah, saham Telkom 6,7 miliar rupiah, dan ada saham Bank BCA yang juga dijual asing atau net sell-nya tercatat senilai 56,4 miliar rupiah. Eliza. Baik, terima kasih Felmi atas laporan Anda. Pemirsa, Felmi Laubela melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.